Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio ceria, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tija. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Dinamon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengenangkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-79 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Komandan, Eli Ermawati sebagai Mesin, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Walaupun terlama, bulan masih menyembunyikan dirinya dari bentangan langit malam. Wajahnya yang tinggal sepotong bersinar malam-malam demi memberikan penerangan ala kadarnya pada dunia di bawahnya. Mesin mengancam agar Arya Komandan jangan mendekat. Wanita itu sudah berdiri persis di titik sebuah jurang. Awas, Tuan, jangan mendekat. Mesin, kau tidak boleh berbuat seperti itu. Jangan turut campur urusan pribadiku. Kalau begitu kau tidak kasihan pada almarhum suamimu. Mengapa pikiranmu menjadi sangat dangkal dan sempit? Mengapa kau tidak mau berpikir terang? Bunuh diri adalah pekerjaan setan. Kau akan tersesat dalam lubang yang paling dalam, dan almarhum suamimu pasti akan menangis dalam kubur. Tidak, Tuan jangan berkata seperti itu. Tuan berusaha membujuk saya, ya bukan? Tuan tidak akan bisa membujuk saya. Seharusnya kau ikuti jejak almarhum suamimu. Pendekar Luo adalah contoh pribadi manusia yang tangguh, ulet dan berani membebal. Dia tabah sampai akhir hayatnya. Dia berani dan jujur demi membela yang hak. Dia tidak mau menang sendiri dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Seluruh jiwa raga diabadikan bagi kepentingan sama, termasuk kau sendiri. Tapi mengapa kau, istri yang amat dicintainya, istri kepada siapa dia sangat menaruh kepercayaan dan harapan, justru akan mengecewakannya? Mengapa kau akan terus binasakan citra almarhum suamimu sebagai seorang pendekar yang berdiri luhur? Tuan Kamandanu, di sini bukan tempatnya berkhotbah. Tuan tidak akan bisa mengaruhi ketapan hati saya. Tekad saya sudah bulat. Lebih baik saya mati daripada harus kehilangan suami yang amat saya cintai. Baru saja Mesin selesai mengucapkan kalimat-kalimatnya, Arya Komandan melompat. Tubuhnya berkelebat ringan, dan sebentar kemudian Mesin sudah berada dalam pelukannya. Tidak. Saya tidak perlu lepas. Tuan dikejar! Tuan dikejar! Akan menatap jalan raya. Kalau tidak, dia bisa berbahaya. Pikiran sedang gelap.
dia bisa benar-benar nekat terjun ke dalam jurang. Di mana aku sekarang? Kau di sini, di bangunan tua ini. Tidurlah. Aku akan menjagamu. Mengapa Tuhan menyelamatkan saya? Mengapa Tuhan tidak membiarkan saya terjun ke dalam jurang itu untuk mengakhiri hidup saya? Tanyalah pada dirimu sendiri. Tuhan, saya merasa ada gunanya lagi hidup. Saya ingin mati saja menyusul suami saya. Aku bukan dewa maut. Jangan bicara soal kematian padaku. Tuhan terlalu kejam. Terserah apa yang akan kau katakan. Tuhan tak mempunyai hati. Aku benci orang nekat. Orang yang tidak mau berpikir panjang. Orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Tuhan berhati batu. Memang, aku berhati keras batu. Karena hidup ini pun keras laksana batu hitam. Setidak-tidaknya, aku masih mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk apa hasil lembut surat rencana kalau perbuatan yang ngawur? Selama ini kulihat kau sebagai wanita yang lembut, yang tabah dan setia. Tapi nyatanya kau pun bisa berbuat ngawur. Tidak tahu apa yang menjadi hak Tuhan. Untuk apa Tuhan berurusan saya? Kau tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih. Jadi Tuhan. Bukan itu maksudku. Bukan kepadaku kau harus berterima kasih, tapi kepada Sang Pemberi hidup. Saya hanya menggunakan apa yang menjadi hak pribadi saya sendiri. Kau keliru. Kau tersesat. Kau pikir kau punya hak. Hak apa? Kau tidak berhak untuk apapun juga. Semua ini karena karunia-Nya. Semua ini karena pemberiannya. Bahkan napas yang kau hirup setiap hari pun juga diberikan cuma-cuma olehnya. Karena itu kau berdosa besar kalau sampai menyanyiakan kebaikan dan kasih sayangnya. Kau harus malu. Kau harus segera menyadari keliruanmu yang sangat gawat ini. Hidup bukan milikmu. Karena itu kau tidak punya hak untuk membunuh. Kau pikir hanya kau sendirilah orang yang menderita di dunia ini. Kalau kau mau, kalau kau mau melihat sedikit lebih luas, kalau kau mau membuka cakrawala pandanganmu lebih luas, maka kau bisa menemukan pelajaran-pelajaran yang berharga. Sudah. Saya tidak mau mendengar kata-kata Tuhan lagi. Kau takut melihat kebenaran, bukan? Jangan lagi. Aku. Mengapa akhirnya saya harus mengalami seperti ini? Messi, kau tidak akan pernah bisa menemukan jawaban pada pertanyaan seperti itu. Mengapa harus begini? Mengapa harus terjadi begini dan begitu? Iya, mengapa? Tapi mengapa pula kita memusingkan soal itu? Kita pikir ataupun tidak, hasilnya akan sama. Tangis, penyesalan, dan keluhan tidak akan bisa merubah apa yang sudah terjadi. Iya, memang Tuhanlah yang benar. Tangis, penyesalan, dan keluhan penderitaan tidak akan bisa merubah apa yang sudah terjadi. Bagaimanapun juga loh, suamiku sudah ada lagi. Arya Kamandanu agak merasa lega karena akhirnya Maisin mau juga mendengarkan kata-katanya. Wanita itu segera tidur dan Arya Kamandanu ikut membaringkan tubuhnya di serambi. Perapian masih menyala terang. Ketika dia terlelap sebentar, dia bangun. Begitu telinganya menangkap suara desi dalam langkah mengendap-endap di sebelahnya. Buru-buru dia bangkit dan mengikuti langkah-langkah itu. Apalagi yang akan dilakukan wanita itu? Dia masih senang kebingungan. Jiwanya masih belum seimbang, masih goncang. Gua harus terus mengawasinya. Kenapa kau terus menggoda aku? Katakanlah apa yang kau inginkan. Semua ini bukan salahmu, bukan salahku, bukan salah kita. Tapi pasti ada yang harus bertanggung jawab. Dan mereka yang harus bertanggung jawab. Mereka yang selalu mencerca kita. Mereka yang bengis seperti babi hutan. Mereka memburu kita bagaikan pencuri. Mereka telah melangkahi ini sampai akhirnya kau gugur dalam perjalanan yang panjang dan melelahkan ini.
Kau jangan khawatir, kau tenanglah tidur dalam kuburmu. Aku istrimu yang akan membalas dendam ke Sumat ini. Aku tidak terima. Mereka harus kubunuh semuanya. Mesin. Tuhan, saya mohon, Tuhan jangan mengganggu saya lagi. Saya tidak bermaksud mengganggumu. Tuhan jangan mengikuti saya lagi. Mesin, saya melakukan ini ada dasarnya. Saya sudah melepaskan janji pada almarhum suamimu sebelum suamimu meninggal. Melepas janji? Iya. Aku telah berjanji bahwa aku akan menjaga dan melindungimu. Tidak. Saya tidak percaya. Ini atas permintaan almarhum suamimu sendiri. Saya tidak percaya. Sudahlah. Mulai sekarang, janganlah Tuhan mengikuti saya lagi. Saya bisa menjaga diri saya sendiri. Mesin, kau mau kemana? Tuhan tidak perlu tahu. Ini bukan urusan Tuhan. Mesin, tunggu! Mesin, tunggu. Mengapa Tuhan hadang jalan saya? Minggirlah. Saya mempunyai urusan yang sangat penting. Urusan apa? Mengapa Tuhan terlalu ingin tahu? Aku tak ingin kau melakukan suatu perbuatan yang berbahaya. Bahaya yang mengancam mana-mana. Aku tidak takut bahaya. Jangan bodoh. Bahaya memang tidak perlu ditakuti, tapi juga tidak perlu dicari. Kau bisa melakukan hal-hal lain yang lebih berguna untuk dirimu. Baiklah. Tuhan ingin tahu apa yang aku lakukan. Dengan baik-baik. Saya menjadi seorang janda di negeri orang ini. Bukan tak ada sebabnya. Suami saya dibunuh oleh mereka. Sekelompok pendekar yang hati kejam. Mereka terus memburu kami tak kenal ampun. Seolah-olah kami jahat kara. Iya. Mereka memang jahat. Mereka pendekar berwatak jahat. Mereka harus dibasmi. Mereka akan kubasmi satu persatu. Mesin, jangan kau lakukan itu. Dendam dalam hatiku tak akan pernah padam sebelum membunuh mereka. Tuhan jangan menghadang niatku ini. Kau ngawur. Apakah saya harus tinggal diam? Apakah saya harus menelan rasa dendam ini sampai akhir hayat saya? Tuhan yang ngawur. Dengar, kau harus mempertimbangkan segala sesuatu sebelum bertindak. Saya sudah berpikir masak-masak. Saya akan menyesal kalau sampai gagal menjalankan niat saya ini. Kau tidak mungkin mengalahkan mereka dan membalaskan dendam suamimu. Tuan Kamandanu, saya tidak mau pele-pele. Sekarang ini hanya satu hal yang bisa saya lakukan dan saya anggap paling berguna. Suami saya telah terbunuh dan saya akan balas membunuh mereka, para pembunuh suami saya. Saya akan bertarung melawan mereka sekalipun saya akan kalah. Tapi saya akan puas dan saya tidak akan mati percuma. Kalau kau ingin membalas dendam, kau harus mencari kesempatan yang baik. Minggirlah Tuan. Jangan menghalang-halangi langkah saya. Mengapa Tuan masih juga berdiri di tengah jalan? Tuan pikir Tuan bisa mencegah niat saya? Mesin, aku memang harus mencegah niatmu yang brutal dan liar itu. Kalau begitu baik, saya terpaksa menggunakan pedang ini untuk menyingkirkan Tuan. Mesin, kau jangan main-main dengan janda itu. Saya sungguh-sungguh. Kalau Tuan tetap berusaha mencegah niat saya, maka saya tidak segan-segan membunuh Tuan. Mesin, tunggu! Tuan lihat sendiri bukan? Saya tidak main-main. Saya benar-benar akan membunuh Tuan. Sekalipun Tuan sudah banyak berjasa pada kami. Kalau memang begitu keinginan, baik. Bunuhlah aku. Aku tidak akan melawan. Tuan, saya benar-benar akan membunuh Tuan. Bunuhlah. Ayo, silakan bunuh. Aku rela mati demi menjunjung tinggi amanat suamimu. Minggirlah. Tidak mau. Tuan, minggirlah. Kalau tidak, saya akan benar-benar membunuh Tuan. Bukankah sudah kau katakan bahwa aku rela mati? Aku rela menjadi korban rasa tidak puasmu yang liar dan tersesat. Tuan, minggirlah. Jangan berlutut di situ. Minggirlah. Arya Kamandanu tidak mendengarkan lagi teriakan Mesin. Dia malah berlutut sambil memejamkan matanya. Mesin menjadi sangat kesal. Mendadak tangannya menjadi gemetar. Tubuhnya kemudian ikut bergetar. Pedang gagap puspa mulai mencengkram kekuatannya. Lepaskan pedang itu. Lepaskan! Tidak bisa. Saya tidak bisa melepaskannya. Kendor ke lapanganmu. Jangan mencengkram begitu. Saya tidak bisa. Pergelangan tangan saya menegang. Tidak bisa digerakkan. Tetap punggung saya, Tuhan. Tetap punggung saya. Supaya pedang itu terlepas. Menatap punggungmu. Iya, cepat lakukan. Tetap punggung saya. Kiri kanan. Dekat kanan lidah. Cepat, Tuhan. Baiklah. Kau diam dulu. Tahan dulu sebentar. Mesin terus menggerang. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya menggigil.
Arya Kamandanu segera mengerahkan tenaga dalamnya. Tenaga dalam itu kemudian dipusatkan dan disalurkan ke telapak tangannya. Dia bisa, tapi pura-pura bergelangan tangannya ketika menjadi Dimas. Untuk masih berlawan. Luar biasa sedang ciptaan Paman Ranubaya ini. Benar sekali apa yang dikatakan Tuan Lu. Senjata ini bukan hanya bisa membunuh musuh, tapi juga bisa membunuh pemiliknya sendiri. Mesin, kau tidak apa-apa bukan? Tidak. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Kau harus berhati-hati dengan pedang pusaka ini. Iya, pedang ini hampir membunuh saya. Pedang ini memang dahsyat sekali. Tapi dia juga jahat. Dia seperti roh yang jahat. Dia seperti iblis. Tidak, almarhum suamimu pernah menceritakan perihal pedang pusaka ini. Dia hanya ciptaan seorang bubu berliliran putih. Karena itu dia pun menyewa watak putih. Hanya membutuhkan tangan-tangan perkasa yang dingin untuk menjinakkan pembawaan yang liar dan buas. Sudah, kau tidak perlu merisaukan Dai. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa jika manusia tidak menyentuhnya. Nah, sekarang apa rencanamu? Entahlah Tuan. Saya tidak tahu lagi apa yang akan saya lakukan. Saya kehilangan arah dalam perjalanan hidup saya ini. Kau mau kembali ke bangunan tua itu? Sebaiknya tidak, Tuan. Bangunan tua itu membuat hati saya tercapik-capik. Nah, kalau begitu, kau ikut aku saja ke Kurawan. Maisin memang nampak sudah kehilangan gairah untuk hidup. Pandangannya kosong menerawang jauh. Arya Kamandanu merasa iba melihat wanita malang itu. Namun di samping rasa iba, sesungguhnya ada perasaan aneh yang menjalar di relung hatinya yang paling dalam. Maisin nekat ingin membalas dendam atas kematian suaminya. Dengan pedang naga puspa, dia ingin membunuh mereka yang telah membunuhnya, mengejarnya sampai akhirnya pendekar laut terbunuh. Tentu saja niat itu kurang ditunjang oleh perhitungan yang matang dan bisa membahayakan jiwanya. Arya Kamandanu berhasil menggagalkannya. Maisin nampak semakin putus asa. Pandangannya menerawang kosong, tiada gairah kehidupan lagi. Maisin, apa yang kau lihat? Saya melihat sebuah kabut di kejauhan dan laut terperangkap di dalamnya. Oh, wanita ini masih terus tercekam oleh kematian suaminya. Maisin, kau harus mengendalikan pikiranmu. Kau tidak boleh mengikuti hayalan-hayalanmu. Hayalan itu akan membuatmu terpisah dari dunia nyata. Dunia tanpa hidup, tempatmu berpijak sekarang ini. Saya tidak dapat membedakan lagi mana yang hayali dan mana yang nyata. Cambunglah dirimu, cambunglah semangatmu. Nanti kau akan melihat lagi perbedaan itu. Apa perlunya tahu perbedaan itu? Akhirnya sama saja. Tidak sama. Kalau kau tidak bisa melihat dunia ini sebagai suatu kenyataan, kau tak akan pernah bisa berpikir benar. Aku pun dulu pernah mengalami seperti yang kau alami sekarang ini. Tapi aku tidak lantas menyerah. Aku berontak. Dan akhirnya, di dalam pembaraan yang panjang, aku bisa menemukan diriku lagi. Aku tidak lagi cemas dan resah. Aku mulai bisa mantap melangkah ke depan. Kau pun bisa melakukannya, Maisin. Kau bisa, asal kau mau. Baiklah. Apa rencanamu sekarang? Saya tidak punya rencana apa-apa. Kalau begitu, marilah kita kembali ke bangunan tua itu. Di sana kita bisa berbicara lebih jauh. Sebaiknya jangan. Saya tak mau lagi ke bangunan tua itu. Tempat itu membuat hati saya seperti tersayat-sayat. Setiap malam saya bermimpi bertemu dengan lo. Dan saya selalu terbangun dalam keadaan gelisah. Kalau begitu kita tidak usah kembali ke sana. Bagaimana kalau kau ikut aku ke Kurawan? Terserah Tuan.
Mereka lalu berangkat. Arya Kamandanu melangkah menyusuri jalanan setapak dan Maisin dengan lesu mengiringinya di belakang. Nah, lihat Maisin. Setelah melewati dua gugusan bukit di depan itu, kita akan memasuki daerah Kurawan. Menjelang sore nanti, kita pasti sudah tiba di sana. Maisin? Tidak kuat berjalan lagi. Tuhan teruskan saja perjalanan sendiri. Tinggalkan saya di sini. Aku belum menjadi orang gila, Maisin. Saya tidak kuat lagi. Tidak kuat lagi. Tubuhmu gemetar dan keringat ingin membasahi pakaianmu. Maisin? Maisin! Dia pingsan. Bagaimana? Kukira ada tempat yang cukup aman untuk menginap di sekitar sini. Aku mendengar kira kuda menuju kemari. Arya Kamandanu buru-buru mendekat tubuh Maisin dan membawanya berlindung di balik daun semak belukar. Untung aku segera bersembunyi. Kalau sampai perburuan mengganggu kuda itu, tentu akan menimbulkan kesulitan baru. Arya Kamandanu kembali meletakkan tubuh Maisin, membaringkannya di atas semak. Mendadak hatinya berdebar kencang. Sampai saat ini, ia belum pernah mendekap tubuh seorang wanita. Perasaan yang aneh menjalari urat sarafnya. Apalagi ketika matanya menatap Maisin yang tergolek bagaikan arca batu alam. Tangannya pelan-pelan menghampiri wajah wanita batu alam itu dan menjaga keringat yang menitik bagaikan embun pagi. Kasihan sekali wanita ini. Dunia memang aneh, penuh berisi keanehan yang tak terjangkau otak manusia. Bagaimana tidak? Seorang wanita cantik seperti ini mestinya hidup senang, penuh kemewahan, bahagia tak kurang suatu apapun juga. Tapi dia malah tergolek di tempat ini, tak sadarkan diri. Suaminya tewas, hidup berada di negeri orang, sendirian, tak tahu apa yang akan dilakukannya. Kasihan kau, Maisin. Sungguh malang dan pahit nasibmu. Tapi kau tak usah cemas. Aku, Arya Kamandanu, sanggup menjadi pelindungmu selamanya. Arya Kamandanu mendesah pelan, seolah ingin melepaskan beban berat yang menindih perasaannya. Kemudian dia mengangkat tubuh Maisin dan menggendongnya menuju desa Kurawan. Waktu itu senja telah kemerah-merahan, dan Arya Kamandanu bagaikan seekor banting jantan yang perkasa terus melangkah, sementara Maisin masih belum sadar dalam dekapannya. Malam telah turun. Desa Kurawan yang terletak di sebelah utara kota Singasari di kaki bukit Gunung Arjuno mulai diliputi kesunyian. Hanya satu dua orang yang nampak lewat jalanan dan mereka pun bergegas ingin segera tiba di rumahnya. Di salah satu bagian desa tua itu nampak sebuah rumah yang juga cukup tua. Dua lampu minyak jarak bergoyangan ditiup angin malam. Cahaya yang menyebar memberikan penerangan ala kadarnya ke halaman. Gusti masih di luar malam-malam begini, Gusti. Udara terasa panas malam ini, dan aku baru saja memeriksa halaman depan. Desa ini semakin sepi, semakin tua dan sepi. Lebih baik Gusti istirahat di dalam. Angin malam seperti ini tidak baik untuk kesehatan. Aku belum ingin tidur. Akhir-akhir ini aku susah tidur. Kalau kau tidur, ya tidurlah dulu ya Rokot. Iya, tapi sebaiknya Gusti duduk di dalam saja. Jangan di luar. Angin malam seperti ini jahat sekali, Gusti. Seringkali membawa penyakit. Iya. Kau benar. Baiklah, aku akan ke ruang penyimpanan pusaka.
Kalau kau mau tidur, tutuplah pintu serambi depan dan matikan lampunya. Baik, Gusti. Orang tua pemilik rumah itu yang tak lain adalah Empu Hanggareksa melangkah pelan menuju ke ruangan tengah di mana terdapat banyak benda-benda pusaka. Sedangkan Nyai Rongkot, adiknya yang setia, beranjak ke arah pintu. Tapi perempuan tua itu terkejut sekali karena mendadak muncul sosok tubuh manusia di tengah-tengah pintu serambi. Aku bukan rampok. Bibi jangan salah terka. Kau bukan rampok. Lalu kau tuan siapa dan mau kemana? Masa Bibi Rongkot sudah lupa padaku? Oh iya, aku seperti pernah mengenal suara tuan. Tapi di mana ya? Dan kapan? Bibi Rongkot ini keterlaluan. Masa Bibi sudah lupa padaku? Sama sekali tidak ingat? Aku Kamandanu, Bibi. Angger Kamandanu. Aduh, apa benar Angger Kamandanu yang datang? Iya, benar, Bibi. Ayo, masuk, Nger. Masuklah. Aduh. Rumah ini bakal bersinar lagi, Nger. Rumah ini bakal semarak lagi. Angger Kamandanu datang. Gusti, Angger Kamandanu datang, Gusti. Apa ini? Kamandanu pulang. Anakku pulang. Iya, benar, Gusti. Hamba baru saja mau menutup pintu serambi depan. Tiba-tiba Angger Kamandanu sudah berdiri di tengah-tengah pintu. Jantung hamba mau copot rasanya karena kaget. Tapi hanya sebentar. Ternyata momongan hamba yang datang. Nyai, apa kau tidak salah lihat? Jangan sembrono. Zaman sekarang ini sedang kacau. Banyak para penipu licik berkeliaran. Mereka itu sering mengaku-ngaku, tapi ternyata tujuannya lain. Mau menyikat barang-barang berharga. Apa kau sudah yakin benar bahwa yang datang itu anakku, Arya Kamandanu? Hamba yakin seyakin-yakinnya, Gusti. Semula memang hamba sedikit ragu, tapi sekarang tidak. Memang benar Angger Kamandanu yang datang. Lalu sekarang mana dia? Angger Kamandanu tidak datang sendirian, Gusti. Dia membawa seorang wanita. Membawa seorang wanita? Iya, Gusti. Wanita itu agaknya kurang sehat. Angger Kamandanu membaringkannya di ruang tidur hamba. Lalu Angger pergi ke belakang, mau mencuci tangan dan kaki dulu katanya. Ayo, antarkan aku. Aku sudah rindu sekali dengan si bocah gendeng itu. Empu Hanggareksa sudah akan melangkah keluar dari rumah penyimpanan senjata pusaka, tapi segera mengurung niatnya. Karena di tengah-tengah pintu ada seorang pemuda berpakaian lusuh. Dialah Arya Kamandanu. Ayah? Kamandanu? Arya Kamandanu? Benarkah kau Kamandanu anakku, Nger? Benar, Ayah. Saya Arya Kamandanu, putra Ayah. Kamandanu. Akhirnya kau pulang juga, anakku. Akhirnya kau kembali juga, Ger. Kamandanu, mengapa pakaianmu lusuh seperti gembel begini? Aku tahu kau pasti sengsara setelah diam-diam pergi meninggalkan ayahmu. Kau pasti hidup susah. Wajahmu sudah mengatakan semuanya.
Mukamu kusam seperti dinding tak pernah dikabur. Badanmu kurus dan matamu cekung, Le. Iya. Memang. Saya hidup susah selama menjadi seorang pengembara. Tapi saya juga bangga, Ayah. Karena telah berani hidup di tengah belantara manusia dengan bermacam-macam watak dan perangainya. Iya. Aku juga melihat itu, Le. Walaupun tubuhmu kurus dan pucat, tapi kau memiliki sesuatu yang lain. Kulihat kau bukan lagi Kamandanu yang dulu. Kau nampak jauh lebih dewasa dan matang. Gusti, makanan sudah hamba siapkan. Barangkali agar Kamandanu lapar dan ingin makan bersama Gusti. Oh iya. Terima kasih, Nyi. Aku pun ingin makan malam bersama anakku lanang ini. Ayo, Le, Kamandanu, kita makan. Oh iya, kata Nyi Rongkot, kau datang bersama seorang wanita. Apa betul itu? Benar, Ayah. Lalu, apa mau dia itu? Istrimu? Bukan. Dia istri salah seorang sahabat saya yang meninggal di tengah perjalanannya. Dia pun sedang dalam keadaan sakit, Ayah. Ya. Ayolah. Kau ceritakan nanti sambil makan. Kamandanu. Kau pergi dengan diam-diam. Lalu sekarang kau pulang dengan diam-diam pula. Kau ini memang bandel. Bocah kedeng. Keteranganmu belum jelas, Le. Coba jelaskan lagi mengenai wanita itu. Dia seorang janda, katamu. Iya. Suaminya adalah sahabat saya. Suami meninggal dalam perjalanan. Lalu dia sakit. Dia terluka. Nampaknya mereka mempunyai masalah. Menurut Nyi Rongkot, wanita itu orang asing. Apa benar begitu, Le? Iya, benar. Dia berbangsaan Mongolia. Kau ini terlalu. Wanita itu bisa membawa masalah gawat ke rumah ini, Le. Kau tahu, semenjak pemerintah Singasari jatuh, Jaya Katuang mengambil alih kekuasaan. Roda pemerintahan dipindahkan ke Kediri. Perubahan kekuasaan itu sangat mempengaruhi kehidupan rakyat dan masyarakat pedesaan. Banyak bekas kaki tangan pemerintah Singasari ditangkap di rumah-rumah penduduk. Dan akibatnya, penduduk yang tidak berdosa ikut menjadi korban, Le. Mereka ikut ditangkap, bahkan tidak sedikit yang disiksa sampai mati. Tapi dia tidak mempunyai masalah dengan pemerintah Kediri. Kita tidak perlu takut memberikan perlindungan pada di rumah kita, Ayah. Apa kau mempunyai hubungan khusus dengan wanita itu, Le? Tidak, Ayah. Kalau saya menolong dia, memberikan perlindungan padanya, itu semata-mata hanya karena merasa iba. Hati nurani saya tersentuh melihat penderitaannya. Ya, baiklah. Untuk sementara, aku bisa menerima keteranganmu. Ayolah, makan yang kenyang. Hatiku ini gembira sekali. Kau pulang dan kita bisa makan bersama-sama lagi di dalam satu meja. Saya pun merasa gembira dan bahagia, Ayah. Mari, Ayah. Ayah juga harus makan banyak. Ya, boleh. Mesin, bagaimana rasanya sekarang? Kau tahu, kau berada di mana sekarang?
berada di mana, Tuhan? Kau berada di rumah orang tuaku, di desa Surawan. Ruangan ini adalah ruangan Bibi Rongkot. Ini dia orangnya. Bibi Rongkot orangnya baik sekali. Kalau ini menginginkan sesuatu, katakan saja pada Bibi. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Apakah saya tidak hanya akan menyusahkan Tuhan saja? Mengapa Tuhan membawa saya ke rumah Tuhan? Jangan berkata begitu. Aku tahu kau tidak akan menyusahkan kami. Justru kehadiranmu akan membuat rumah tua ini menjadi bersinar lagi. Bi, Ya, Ger. tolong temani dia. Aku akan menemui ayahanda di ruang penyimpanan pusaka. Iya, Ger. Silakan. Duduklah, Le, Kamandan. Iya, ayahanda. Aku ingin bicara denganmu perihal wanita yang kau bawa kemari itu. Beberapa waktu yang lalu datang serombongan prajurit Kediri ke Kurawan. Mereka sibuk mencari 2 orang pelarian, laki-laki dan perempuan. Bukankah ini gambar wanita yang kau bawa itu? Dan bukankah ini suaminya? Untuk sesaat Arya Kamandanu tak bisa berkata sepatah kata pun. Matanya memeriksa gulungan daun rontal, di mana terpampang gambar 2 orang, laki-laki dan perempuan yang jelas berjirikan orang asing. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana sikap Arya Kamandanu? Dan apa yang akan dilakukan oleh ayahandanya Empu Hanggareksa terhadap Mesin? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.